Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada selai kurma, ada coklat, ada kacang, ada ubi, ada kacang, ada telur, ada kunyit, sekarang disut hanya kemada teletronomi ya. Kita bisa buat. Yang mana buatnya? Simpan sentuh yang habis ya. Dan pilu yang habis ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaAllah. Perkenalkan saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Nah, video kali ini kita akan mengolah kunyit. Ini bumbu dapur yang sering kita dapati di semua dapur rumah ya. Jadi kita akan mengolah kunyit ini untuk jadi cemilan dan minuman. Nah, bagaimana cara mengolah cemilannya ataupun minumannya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Video pertama ini saya akan buat es kunyit susu. Nah, cara membuatnya yang pertama, kunyitnya ini ukurannya 2 jempol saya ya panjangnya. Kita akan parut. Nah, ini saya menggunakan parutan yang sering saya gunakan untuk kunyit. Jadi makanya sudah berwarna kuning. Teman-teman kalau di rumah itu disediakan satu parutan untuk rempah-rempah. Jadi memang akan jadi warna seperti ini. Walaupun dicuci dia nggak hilang gitu. Sekarang kita akan parut kunyit ini. Nah, ini kunyitnya sudah selesai kita parut. Nah, setelah kita parut kunyitnya, sekarang kita akan aduk dengan susu. Nah, susunya itu boleh pakai susu kambing, pakai susu almond, atau paling sederhananya boleh pakai santan. Nah, kali ini saya akan memasukkan ke dalam santan. Nah, santan yang saya gunakan ini adalah santan mentah yang saya peras dengan air panas. Jadi kunyitnya kita masukkan ke dalam santan seperti ini. Berikutnya kita aduk-aduk ini sampai berwarna kuning. Jadi ini santannya posisinya masih panas ya. Jadi karena tadi saya perasnya menggunakan air panas. Santannya ini air perasan pertama yang masih kental, karena kita buat minuman ini tidak menggunakan pemanis. Jadi saya mau manisnya itu langsung dari santannya. Ini kita aduk sampai benar-benar berwarna kuning. Nah, kalau sudah berwarna kuning seperti ini, sekarang kita akan saring ke gelas yang lain untuk kita tambahkan beberapa item yang lainnya. Sekarang kita siapkan gelas yang lainnya. Ya, di sini kita akan tambahkan chia seed. Chia seed ini juga sangat bermanfaat ya untuk tubuh kita. Nah, ini juga salah satu superfood selain madu dan kurma. Nah, kita tambahkan paling bawah. Enggak semuanya, ini sekitar 1 sendok makan. Sedikit aja paling bawah. Berikutnya kita masukkan es balok sesuai selera. Nah, ini saya masukkan 4 es balok. Sekarang kita akan tuang saringan susu kunyitnya tadi. Baru berikutnya kita tambahkan lagi sedikit chia seed, ini sampai 1 sendok makan ya, sesuai selera sih. Saya mau 1 sendok makan. Sekarang kita aduk-aduk. Ini tanpa tambahan gula.
Kalau misalnya teman-teman mau lebih manis dari rasa asli ini, bisa tambahkan madu ataupun selai kurma. Nah, ini es kunyit susunya sudah selesai kita buat, sekarang sudah bisa kita nikmati. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa es kunyit susu. Ini kita aduk lagi aja. Kalau mau lebih berwarna kuning, itu berarti kunyitnya lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, enak, terus enggak bau langu dari kunyit. Karena kalau misalnya biasanya kita minum jamu itu pasti nggak mau kita minum karena ada bau langu dari kunyitnya. Ini tadi nggak bau langu lagi karena saya menggunakan santan yang masih panas. Makanya kita aduk-aduk supaya dimasak sedikit dengan air panas dari santan tadi. Nah, ini jadi nggak berasa kayak minum air kunyit. Jadi kayak berasa minum susu yang berwarna kuning gitu. Padahal kita pakai warnanya dari kunyit. Ini sangat bagus untuk jantung ya, untuk anti kanker juga, karena kunyit itu juga salah satu anti kanker juga. Ini beneran enak. Jadi kalau misalnya diminum siang hari itu sangat segar. Nah, bukan berasa minum jamu, tapi ini khasiatnya seperti minum jamu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bolu kunyit, yang pertama ada singkong. Ini 500 gram singkong yang sudah saya parut dan saya peras airnya. Berikutnya di sini ada kacang tanah mentah yang sudah tidak ada kulitnya. Ini cuma dicuci aja tadi. Terus ini kacang tanahnya sekitar 1 on. Di sini ada bubuk coklat murni 2 sendok makan. Terus di sini ada selai kurma. Selai kurmanya ini 5 sendok makan yang akan kita gunakan untuk pasta coklat dan pemanis bolunya nantinya. Di sini ada 4 butir telur. Dan yang terakhir ini utamanya yaitu kunyit. Nah, kunyit ini tadinya ini 1 on kunyit yang saya parut terus saya peras. Jadi ini tanpa air, murni air dari kunyitnya saja. Jadi ini mungkin sekitar 3 sendok makan, tetapi nanti kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Aslinya tadi dari 1 on kunyit saya peras jadinya 3 sendok makan. Silakan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan bolu kunyitnya. Cara membuatnya, yang pertama kita akan menghaluskan kacang. Ini kacang tanahnya akan saya haluskan menggunakan food processor. Sekarang kita akan menghaluskan kacang tanah. Nah, ini sudah cukup ya, segini halusnya. Sekarang kita sisihkan atau bisa digabung di atas singkong tadi yang sudah diparut. Berikutnya kita siapkan pasta coklatnya, karena nanti setelah telurnya diaduk itu kan harus lebih cepat proses kita kukus. Makanya sekarang kita siapkan dulu pastanya. Pasta ini saya tambahkan 2 sendok teh kurma. Ya, kurang lebih 2 sendok teh. Selai kurma ya. Untuk pemanisnya. Nah, sisanya nanti ini akan digunakan untuk adonan bolunya. Nah, sekarang ini saya tambahkan air panas. Kita aduk-aduk sampai jadi pasta coklat. Ini airnya secukupnya aja. Nah, ini bubuk coklat, selai kurma dan air panasnya sudah nyatu, udah jadi kayak pasta coklat. Kalau udah menyatu seperti ini, nggak ada lagi bubuk-bubuk coklatnya, berarti ini udah cukup. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita akan kocok telurnya. Ini 4 butir telur yang sudah saya pecahkan. Sekarang akan kita kocok dengan food processor. Nah, sekarang kita akan masukkan selai kurma ke dalam telurnya.
kita akan kocok lagi selai kurma dan telurnya. Ini kocok sampai selai kurmanya menyatu dengan telur. Kalau sudah, dimatikan food prosesornya. Baru sekarang kita masukkan singkong dan kacangnya. Ini kita aduk lagi dengan telurnya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan ke wadah yang lain karena kita akan aduk dengan kunyit. Nah, ini kunyit yang tadi sudah kita peras ya. Kita masukkan pelan-pelan. Sambil diaduk, kita lihat warnanya. Sampai warnanya menguning semuanya. Kalau teman-teman mau langsung aduk di food processor juga boleh ya. Ini karena saya tidak mau korban food processor jadi warna kuning, makanya saya aduknya terpisah. Ini kita aduk terus sampai semuanya merata. Nah, ini adonan bolu kunyitnya sudah jadi. Sekarang saya akan masukkan ke dalam cup. Nah, ini saya menggunakan cup ini. Jadi caranya kita masukkan ke dalam cup ini. Nah, setelah setengah cup seperti ini, kita masukkan pasta coklat. Ini pasta coklat yang tadi sudah kita buat. Kita akan masukkan sedikit di tengahnya. Nah, segini. Terus kita tutup lagi dengan adonan ubinya. Kita ulangi proses seperti ini sampai adonannya habis. Semua adonan bolu kunyitnya sudah saya masukkan ke dalam cup. Sekarang kita akan kukus di kukusan selama 30 menit. Pastikan kukusannya sudah mendidih. Jadi pada saat saya sudah mulai mengadon tadi, kukusannya sudah saya panaskan. Mari kita mengukus selama 30 menit. Nah, ini air di kukusannya sudah mendidih, jadi sudah bisa kita masukkan adonannya. Nah, ini adonannya sudah masuk semuanya. Sekarang kita kukus menggunakan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit kita tes tusuk di sini. Nah, ini pada saat kita tusuk tidak ada lagi yang lengket. Berarti ini sudah matang. Bolu kunyitnya sudah matang. Ini hasilnya tadi 500 gram singkong. Saya dapat 12 cup ya, dan setengah loyang kecil ukuran 10 kali 8 cm. Jadi lumayan banyak dapatnya. Ini bolunya dari kunyit. Nah, yang kita ketahui kunyit itu banyak sekali manfaatnya karena salah satu dari rimpang juga. Kunyit ini sebagai anti kanker, jadi sangat cocok kita jadikan sebagai makanan. Biasanya kunyit dijadikan minuman, kali ini kunyit kita jadikan sebagai makanan. Nah, saya mau coba rasa dulu bagaimana bolu kunyit ini, gitu ya. Saya mau coba ambil yang ini. Nah, ini tekstur dari bolu kunyitnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada tekstur agak kecil warna coklat. Itu selai kurma ya, yang teksturnya kecil, makanya dia ada coklat-coklatnya, nggak full kuning. Itu warna dari selai kurma. Sekarang saya buka dulu kulitnya. Ini masih hangat
dia enaknya dimakan pada saat dia sudah dingin gitu. Jadi ini masih hangat. Saya kupas dulu kulitnya. Ini teksturnya padat. Saya mau coba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak. Ada manisnya, pasti manis dari kurma. Terus ada gurih-gurihnya dari kacang. Kalau teman-teman mau lebih gurih lagi, berarti kacangnya bisa dikali 2 ons ya. Kalau tadi saya gunakan 1 ons, ini teman-teman kalau mau lebih gurih bisa ditambahkan 1 ons lagi. Nah, teksturnya padat pastinya. Dan di dalam ini juga ada coklat, pasta coklat yang tadi saya tambahkan. Yang harus diingat, mungkin pasti bertanya apakah ini bau langu, kan yang kita ketahui kunyit itu bau langu ya kan. Tapi ini sedikit pun tidak bau langu. Aroma yang tercium pada saat kita buka pertama pada saat sudah matang tadi itu adalah aroma kacangnya. Jadi aroma kacang dan aroma dari coklat pastanya yang sangat dominan. Sedangkan bau langu dari kunyitnya tidak tercium. Pada saat kita makan pun ini tidak tercium aroma langu dari kunyit. Ini sangat bermanfaat pastinya dan mengenyangkan. Bisa dimakan bersama keluarga di pagi hari, siang hari, ataupun sore ya pada saat berkumpul bersama keluarga tercinta. Infus water anti nyeri haid ya. Jadi ini bumbu yang biasanya ada di dapur yang bisa jadi anti nyeri untuk haid. Dia juga berfungsi sebagai detox ya, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi ini khususnya perempuan gitu, sering menggunakan kosmetik. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengeluarkan racun-racun atau zat kimia yang sudah ada di dalam tubuh yang menahun gitu ya. Ada kunyit. Kunyit inilah yang berfungsi untuk mengurangi nyeri pada saat akan haid gitu. Jadi kita minum infus water ini sebelum haid. Kita akan tahu kapan haid untuk bulan depannya. Jadi seminggu sebelum haid itu kita bisa minum ini untuk mengurangi nyeri pada saat akan haid. Jadi pada saat haid pun akan lancar, keluarnya nggak sakit. Nah, cara membuatnya gampang. Ini cuma 3 bahan. Yang pertama ada kunyit, karena di setiap rumah pasti ada kunyit. Berikutnya ada kurma, ini sebagai pemanis. Berikutnya ada asam jawa ya. Jadi asam jawa kalau ada bijinya boleh digunakan bijinya. Kebetulan ini saya nggak ada lagi bijinya, jadi isi dari asam jawanya saja. Caranya gampang, kita masukkan ke botol. Ini saya sudah siapkan botol. Nah, asam jawa ini seujung sendok makan seperti ini aja, karena kalau terlalu banyak nanti dia akan asam, sangat asam. Kecuali teman-teman yang suka asam boleh ditambah lebih banyak lagi asam jawanya. Nah, berikutnya untuk kurmanya kita potong kecil-kecil saja. Nih seperti ini. Ini kurma beserta bijinya. Berikutnya kunyit kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman mau diparut juga lebih bagus, karena teksturnya lebih kecil lagi dan lebih cepat menyatu dengan air pada saat kita lakukan perendaman. Ini kita masukkan ke dalam botol. Berikutnya kita tambahkan air putih. Nah, kalau sudah kita tutup. Ini kita tunggu selama 6 jam. Setelah 6 jam baru diminum. Nah, jadinya seperti ini. Kunyit, kurma, dan
asam jawa atau tamarin. Semoga bisa membantu teman-teman yang nyeri pada saat akan haid gitu, dan sakit pinggang ataupun sakit perut yang berlebihan. Saya sudah biasa minum ini dan alhamdulillah nggak merasakan nyeri pada saat haid yang berlebihan. Terima kasih teman-teman telah menonton video tentang olahan kunyit. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup sehat itu semakin banyak dan ibadahnya juga semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.